Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Intidharu faragil jum'ati li salatidz zuhri. Jemaah dan Allah wa yakum ajma'in. Kita semua sudah maklum, sudah tahu, sudah faham bahwa sholat Jumu'ah wajib bagi setiap laki-laki muslim yang baligh, berakal sehat, tidak sedang musafir, juga sehat badannya. An Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atin. Abdin mamlukin aw imra'atin aw sabiyyin aw maridin. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Dari sahabat Tariq bin Syihab radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat Jumat itu adalah hak dan kewajiban bagi setiap muslim, dikerjakan secara berjamaah kecuali bagi 4 orang. Hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang yang sedang sakit. Riwayat lain orang yang sedang musafir. 4 mazhab semuanya kompak sepakat sholat Jumat itu wajib. Faktanya di tengah masyarakat ada atau tidak muslim yang tidak sholat Jumat. Yakin kita semua tahu. Banyak di tengah masyarakat muslim yang dia wajib sholat Jumat tapi dia tidak sholat Jumat. Banyak. Lalu apa hukumnya muslim yang wajib sholat Jumat dia tidak sholat Jumat? Apakah dia dihukumi murtad, kafir atau tidak? Dalam masalah meninggalkan sholat Jumat, tidak ada perselisihan pendapat, tidak dihukumi kafir. Meskipun sholat Jumat wajib, ketika seorang muslim tidak sholat Jumat, 4 mazhab sepakat tidak dihukumi kafir, tapi dosa besar. Ada ancaman memang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ancaman untuk mereka yang wajib sholat Jumat tapi tidak sholat Jumat. An Abil Ja'di Ad-Dammari radhiyallahu anhu wa kanat lahu suhbatun. Dari Abul Ja'di Ad-Dammari atau Ad-Dammari. Beliau seorang sahabat Nabi yang tidak terlalu masyhur. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka salasa jum'ain mutawaliyan. Man taraka salasa jum'ain
tahawunan min ghairi udrin taba'allahu tabaraka wa ta'ala ala qalbih. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Al-Hakim. Man taraka salasa juma'in, siapapun orang yang wajib sholat Jumat, dia tinggalkan sholat Jumat, dia nggak kerjakan sholat Jumat tahawunan, karena meremehkan, min ghairi udrin, dan nggak ada alasan, nggak ada udzur untuk dia meninggalkan sholat Jumat. Ancamannya, taba'allahu tabaraka wa ta'ala ala qalbi, Allah akan tutup hatinya, tutup dari mendapatkan taufik dan hidayah Allah. Di redaksi ini nggak ada kalimat mutawalian 3 Jumat berturut-turut. Kalau kita pahami apa adanya, seumur hidup dia tinggalkan 3 kali sholat Jumat tanpa udzur, masuk di sini. Allah akan tutup hatinya. Tapi di riwayat yang lain, salasa juma'in mutawalian, 3 Jumat berturut-turut. Jadi meskipun sholat Jumat wajib, seorang muslim yang wajib sholat Jumat, dia tidak sholat Jumat tanpa udzur, 4 mazhab tidak menghukumi murtad. Berbeda dari itu, meninggalkan sholat 5 waktu, salah satu dari sholat 5 waktu. Ada sebagian ulama yang menghukumnya siapapun muslim tidak mengerjakan satu sholat 5 waktu dengan sengaja, hukumnya murtad. Muslim sengaja meninggalkan satu sholat wajib 5 waktu, sebagian ulama menghukumi murtad. Ini bisa dibayangkan, banyak di antara teman-teman yang usianya sudah cukup, dia cerita, Pak Ustadz, dulu saya waktu muda nggak sholat, berkali-kali nggak sholat, baru sadar sholat setelah umur sekian. Kalau kita ikuti ini, dia sudah keluar dari Islamnya. Semoga jamaah al-hijrah nggak ada yang seperti itu. Dari muda memang sudah taat melaksanakan sholat 5 waktu. Di tempat lain banyak mereka jujur, Pak Ustadz, jujur saja. Dulu saya sampai usia segini itu nggak pernah sholat, baru sholat ketika. Nah, kalau kita ikut pandangan ini, jangankan berkali-kali sholat 5 waktu ditinggalkan, satu sholat 5 waktu sengaja ditinggalkan, sebagian ulama berpendapat murtad, kafir. Ketika dia pensiun, dia sadar, terus dia rajin sholat, tidak pernah sebelumnya menyatakan kembali masuk Islam, sholatnya sah atau tidak. Misal ada non-muslim kita akrab, dia ngerti bacaan sholat, tahu-tahu dia ikut sholat, kita nggak pernah tahu, dan memang dia nggak pernah menyatakan diri masuk Islam, sholatnya sah atau tidak? Sudah tentu tidak sah. Pendapat yang cukup keras ini bahwa seorang muslim meninggalkan sholat, satu sholat wajib dengan sengaja murtad, dalil yang mereka gunakan, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Siapa saja meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh sudah jelas dia kafir. Hadis yang kedua, kalau tadi riwayat Imam At-Tabrani, yang kedua riwayat Abu Ya'la, dengan perbedaan redaksi dari sahabat yang sama.
An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bainal abdi wal kufri tarkus shalah fa idza taraka sholata faqad kafara. Hal yang membedakan antara seorang hamba muslim dengan kafir adalah meninggalkan sholat. Apabila seseorang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Hadis ini diverifikasi oleh diantaranya Husain Salim Asad. Isnaduhu dhaifun. Sanad hadis ini dhaif. Beruntunglah kita yang dulu pernah meninggalkan sholat wajib, karena pendapat meninggalkan satu sholat wajib sengaja murtad, hadisnya dhaif. Dan yang menghukumi itu meninggalkan satu sholat wajib sengaja murtad itu sebagian ulama madhab Hambali. Mayoritas ulama berpandangan meninggalkan sholat wajib bukan karena menentang Allah, tapi karena malas, karena hawa nafsu, tidak dihukumi murtad, tidak dihukumi kafir, tetap masih sebagai muslim. Dalilnya, nah pendapat yang ini dalilnya sahih. Riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. An Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsus shalawatin katabahunnallahu 'alal ibad. Man ata bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bi haqqihinna kana lahu indallahi tabaraka wa ta'ala ahdun ayyudkhilahul jannah. Ada 5 salat yang diwajibkan oleh Allah atas hamba-hambanya. Siapapun yang mengerjakan salat waktunya, salat 5 waktunya itu dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, tidak ada satupun yang dia sia-siakan karena meremehkan, maka dia sudah punya janji dari Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun. Sebaliknya, mereka yang ada tidak mengerjakan salah satu dari 5 waktunya, salah satu dari 5 sholat wajibnya ada yang dia tinggalkan, falaysa lahu indallahi ahdun. Dia belum punya janji dari Allah untuk dimasukkan surga. Meninggalkan satu sholat wajib berarti dia belum punya janji dari Allah untuk dimasukkan surga. Insya'a adzabahu, jika Allah mau nanti dia akan disiksa. Wa insya'a ghafara lahu, jika Allah mau dia akan diampuni. Nah, dari hadis ini ulama menyimpulkan meninggalkan satu sholat wajib, meninggalkan sholat wajib satu atau lebih bukan karena menentang Allah, tidak dihukumi kafir. Jamaah dan Allah hayakum ajmain, banyak muslim yang tidak mengerjakan sholat Jumat, padahal sholat Jumat itu wajib. Mereka tidak mengerjakannya tanpa ada alasan syar'i. Tidak sedang musafir, tidak sedang sakit, juga bukan seorang budak. Mereka tinggalkan sholat Jumat, tapi mereka sholat zuhur. Di situ berkembang pandangan di tengah masyarakat, tidak boleh mengerjakan sholat zuhur sebelum sholat Jumat selesai.
tidak boleh mengerjakan sholat duhur sebelum sholat Jumat selesai. Nah, pandangan ini berasal dari siapa? Dasarnya apa? Ada di antaranya dalam kitab Al-Hawi fi Fiqh Syafi'i, ditulis oleh ulama besar yang wafat tahun 450 Hijriyah, Imam Al-Mawardi. Beliau memberikan penjelasan dari ungkapan itu, dan ungkapan itu pada mulanya berasal dari Imam Asy-Syafi'i. Di kitab Al-Hawi juz 2 halaman 423, babnya al-mutaakhiruna an huduril jum'ati, orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wala uhibbu liman tarakal jum'ata bil udri ay yusalliya hatta yata'akhkhara insiraful imam. Aku tidak menginginkan orang-orang yang udzur, orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat, mereka mengerjakan sholat duhurnya sebelum sholat Jumat selesai. Aku tidak inginkan itu. Orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat, meskipun nggak wajib sholat Jumat, kata Imam Syafi'i, aku tidak inginkan dia mengerjakan sholat duhurnya sebelum imam sholat Jumat selesai. Summa yusalli jama'atan, dia kerjakan sesama orang yang udzur, yang tidak wajib sholat Jumat, dia kerjakan sholat berjamaah. Katakanlah ada 5 orang sama-sama sakit, dia nggak sholat Jumat, di masjid sedang khutbah, dia di rumah sholat duhur berjamaah. Kata Imam Asy-Syafi'i, aku nggak suka mereka yang nggak wajib sholat Jumat, sholat duhur, tapi sholat duhurnya dikerjakan sebelum imam sholat Jumat selesai. Faman shalla minal ladzina la jum'ata alaihim qablal imam ajza'athum. Tapi kalau teman yang mereka kerjakan itu, mereka yang tidak wajib sholat Jumat, kerjakan sholat duhur sebelum imam sholat Jumat selesai, kalau toh mereka kerjakan seperti itu, sholat duhurnya sah. Wa in shalla man alaihil jum'atu qablal imam a'adaha duhran ba'dal imam. Jika yang melakukan hal seperti itu orang-orang yang wajib sholat Jumat, satu geng sama-sama malas sholat Jumat, padahal wajib sholat Jumat, di masjid sedang khutbah Jumat, dia di tempatnya satu geng yang malas sholat Jumat itu sholat duhur berjamaah. Nah, untuk yang ini kata Imam Syafi'i, begitu sholat Jumat selesai, dia harus ngulangi sholat duhurnya. Jemaah dan Allah yakum ajmain. Jadi pandangan di tengah masyarakat sholat duhur yang dilakukan sebelum sholat Jumat selesai itu tidak sah, didasarkan ini fatwa Imam Asy-Syafi'i. Dicari-cari hadisnya nggak ada hadis. Nggak ada hadis. Lantas bagaimana? Oh, bebas mereka sholat duhur. Mana hadisnya? Nggak ada juga. Jemaah dan Allah yakum ajmain. Jadi yang oleh Imam Syafi'i diharuskan mengerjakan sholat duhur sesudah selesainya sholat Jumat, mereka yang wajib sholat Jumat tapi nggak berangkat sholat Jumat, mereka sholat duhur, boleh dikerjakan sholat duhurnya setelah selesai sholat Jumat. Sedangkan buat mereka-mereka yang tidak wajib sholat Jumat, kaum wanita, begitu adzan duhur di rumah, silahkan sholat duhur.
Orang-orang yang sakit nggak wajib sholat Jumat. Begitu azan duhur, silahkan sholat duhur di rumah. Musafir atau budak, meskipun saat ini mungkin nggak ada, begitu dikumandangkan azan tanda masuk waktu Jumat atau duhur, silahkan kerjakan sholat duhurnya. Nah, Imam Al-Mawardi menguraikan lebih lengkap berkaitan dengan orang-orang yang tidak sholat Jumat. Kata beliau, wa hadza kama qala al-mutaakhiruna an huduril jum'ati durbani. Orang yang tidak menghadiri sholat Jumat ada dua kelompok yang hukumnya berbeda. Darbun ta'akharu anha li'udrin. Mereka enggak sholat Jumat karena memang ada udzur syar'i. Enggak dosa. Enggak sholat Jumat karena ada udzur syar'i, enggak dosa. Enggak sholat wajib, enggak ada udzurnya. Dalam kondisi bagaimanapun, sholat wajib 5 waktu tetap wajib. Meskipun sakitnya parah, tetap wajib. Ini menunjukkan bahwa derajat kewajiban sholat 5 waktu di atas sholat Jumat. Sholat Jumat ada udzurnya. Ketika seseorang udzur, ada alasan syar'i untuk tidak sholat Jumat, dia tidak wajib sholat Jumat. Sedangkan sholat 5 waktu enggak ada udzurnya. Selama napas masih ada, sesibuk apapun, seseorang tetap wajib sholat 5 waktu. Mereka yang meninggalkan sholat Jumat ada dua kelompok, dua jenis. Pertama, tidak sholat Jumat karena ada udzur. Yang kedua, ta'akharu anha li ghairi udrin, enggak sholat Jumat padahal enggak ada alasannya. Nah, mereka yang tidak sholat Jumat karena ada udzur, itu pun ada dua kelompok. Pertama, darbun yurja zawalu a'dzarihim. Kelompok yang dia ada udzur, tapi ada kemungkinan udzurnya hilang sebelum sholat Jumat dilaksanain. Contohnya, apa ada yang saya sampai ini? Kala abdilladzi yurja zawalu riqihi, seorang budak. Sampai khatib disampaikan, dia masih sebagai budak. Begitu tuannya ini dengerin khutbah. Begitu khutbah selesai, sang majikan sayyidnya dapat hidayah untuk memerdekakan budaknya. Begitu dia ucapkan, saat ini juga kamu bebas merdeka, maka si budak yang tidak wajib sholat Jumat, saat itu juga menjadi wajib sholat Jumat. Ketika dia nggak berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, berarti dia meninggalkan kewajibannya. Contoh lain, orang sakit. Sampai di saat khutbah Jumat disampaikan, dia masih sakit. Begitu naik khutbah kedua, benar-benar sembuh. Kok tetap di rumah, nggak berangkat ke masjid, dosa. Alasan untuk dia sholat Jumat, sakit sudah hilang. Kok tetap nggak sholat Jumat, dosa dia. Nah, ini mereka-mereka yang ada udzur, ada alasan untuk sholat Jumat, tapi alasannya bisa kemungkinan hilang sesaat sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Untuk orang-orang yang seperti ini, tidak sholat Jumat karena ada alasan, apakah dia sebagai budak ataukah dia orang sakit. Fayukhtaru lahum alla yusallu dhuhra illa ba'dan syarafil imam min sholatil jum'ah. Pandangan Imam Syafi'i dan termasuk Imam Al-Mawardi, orang yang seperti itu sebaiknya sholat duhurnya ditunda. Sakit, begitu azan Jumat, duhur dia langsung sholat. Ternyata di masjid belum sholat Jumat, baru selesai khutbah, dia sudah sembuh sakitnya, wajib dia sholat Jumat. Nah, untuk orang yang seperti itu, pandangan ulama madhab Syafi'i, sebaiknya sholat duhurnya ditunda. Ketika ternyata pas sholat Jumat
alasan tidak sholat Jumatnya itu sudah hilang, sakitnya sembuh, status budaknya hilang, dimerdekakan, maka dia lebih baik berangkat sholat Jumat. Ini pandangan ulama atau ijtihad ulama madhab Syafi'i. Li'annahu rubbama zalat a'daruhum fahadaruha. Alasannya itu, tunda dulu sholat duhurnya. Siapa tahu begitu di masjid qomat untuk sholat Jumat, dia sehat, status budaknya hilang, dia berangkat ke masjid, fadilahnya jauh lebih besar. Fa in shallawud duhra qablan syarafil imam ajja'ahum. Namun pandangan ulama madhab Syafi'i, kalau toh mereka yang sakit nggak sholat Jumat, sholat duhur duluan sebelum di masjid sholat Jumat, selesai sholat duhur dia sembuh, sholat duhurnya sah. Sholat duhurnya sah. Tapi lebih baik kalau dia berangkat ke masjid untuk ikut sholat Jumat. Tapi tidak wajib. Dia sudah sholat duhur di rumah karena sakit, sengaja niat nggak sholat Jumat. Sudah selesai sholat duhur, di masjid khutbahnya agak lama, lalu qomat, ternyata dia sehat. Saat itu dia wajib sholat Jumat. Kalau dia berangkat ke masjid untuk ikut sholat Jumat, sholatnya sudah tentu berpahala. Kalau dia tidak berangkat ke masjid, sholat duhurnya sah. Ini kurang lebih sama dengan seorang sahabat Nabi datang ke masjid subuh tapi sudah sholat subuh di rumah. Ketika Rasul mau berjamaah subuh, ditanya, kamu nggak ikut sholat? Aku sudah sholat ya Rasul di rumah. Sholat lagi. Sholat yang di rumahnya bukan batal, sah tetap. Kata Rasul, sholatmu yang kedua ini bernilai sunnah. Sholat wajibmu sudah sah yang di rumah tadi. Jadi ulama madhab Syafi'i, bagi mereka yang sakit lantas nggak sholat Jumat, sholat duhur di rumah di awal waktu boleh, tapi lebih baik kalau sholat duhurnya ditunda, nunggu sampai sholat Jumat di masjid selesai. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang kedua, mereka yang tidak wajib sholat Jumat dan memang nggak ada harapan, alasan syar'inya hilang, enggak. Contoh kaum wanita nggak sholat, nggak wajib sholat Jumat. Secara umum, secara akal, wanita nggak akan bisa berubah jadi laki-laki. Kecuali mungkin dibuat-buat. Mereka yang nggak wajib sholat Jumat, yang alasannya itu alasan syar'inya nggak akan pernah berubah, contohnya kaum wanita. Atau anak-anak. Nggak bisa semutan anak-anak menjadi anak-anak, mungkin bisa. Katakanlah sebelum qomat sholat Jumat dia belum balik. Pas sholat Jumat diqomati, dia tiba di waktu balik, otomatis saat itu wajib. Anak-anak termasuk. Nah itu musannif kitab ini Imam Al-Marwadi tidak mencontohkan anak-anak. Yang dicontohkan wanita. Wanita nggak wajib sholat Jumat, wanita akan tetap wanita sepanjang hayat. Nah, buat kaum wanita yang dia tidak wajib sholat Jumat, fayuhtaru lahum ayyusallud duhra li awwali waqtiha. Dianjurkan untuk sholat duhurnya di awal waktu. Nah, ini banyak masyarakat salah pengertian. Seolah-olah nggak boleh sholat duhur di hari Jumat sebelum sholat Jumat selesai, sebelum bapak-bapak yang sholat Jumat pulang ke rumah, itu berlaku buat wanita. Enggak berlaku. Termasuk istri saya ketika saya jelaskan ini, Umi tahunya dulu dari guru-guru kalau Jumat nggak boleh sholat duhur sebelum yang Jumatan pulang. Itu gurunya salah menjelaskan. Jadi kaum wanita hari Jumat
begitu masuk waktu duhur dianjurkan segera kerjakan duhur, nggak perlu nunggu selesainya sholat Jumat, nggak perlu nunggu. Wala yantadiru insyirafal imam, nggak perlu nunggu selesainya imam sholat Jumat, liyudriku fadilatal waktu, supaya mereka tetap mendapatkan keistimewaan sholat di awal waktu. Mutlak berlaku, tidak boleh sholat duhur sebelum sholat Jumat selesai. Wa ammal mutaakhiruna anha bighairi udrin. Nah ini, orang yang nggak sholat Jumat tanpa ada alasan syar'i. Dia laki-laki sudah balik, tidak sedang musafir, tidak sedang sakit, bukan juga budak, dia malas nggak sholat Jumat. Nah, buat kalangan yang ini nih baru berlaku. Fala yajuzu lahum ayyusallu dhuhra qablan syirafil imam min sholatil jumu'ah. Mereka ini enggak boleh ngerjain sholat duhurnya sebelum imam sholat Jumat selesai.